yang tanya kalau anak kita jatuh, kapan sih kita harus CT scan kepala? Jadi ide itu ngeluarin rekomendasi tentang tata laksana cedera kepala. Dalamnya itu ada bagan untuk kasih tahu kapan kita harus CT scan kepala pada anak yang jatuh. Kayak gini nih bagannya. Ada nggak ciri-ciri seperti ini? Kalau ada, ini berarti ada resiko tinggi untuk terjadi cedera otak sehingga harus CT scan kepala. Kalau nggak ada, kita turun nih ke bagan berikutnya. Kalau ada, berarti resiko sedang terjadi cedera otak, sehingga disarankan untuk observasi atau boleh juga CT scan kepala. Kalau syarat di atas tadi semua nggak ada, berarti CT scan nggak direkomendasikan dan observasi aja anaknya di rumah. Observasi yang dimaksud di sini itu 24 jam. Dan dilihat selama observasi ini ada nggak tanda-tanda perburukan. Kalau iya, maka akan segera dilakukan CT scan dan dirujuk untuk ditangani oleh dokter spesialis yang sesuai. Habis ini kita bahas ya tentang nasihat apa aja untuk orang tua waktu anaknya lagi cedera kepala. Sampai ketemu ya Mom Dads. Nasihat untuk orang tua waktu anak kita lagi ngalamin cedera kepala. Waktu cedera kepala ringan, anak bisa dirawat di rumah. Istirahat selama 3 hari. Selama masa-masa istirahat ini, nggak boleh minum obat anti muntah. Soalnya nanti kalau anaknya mengalami perburukan, gejalanya kan biasanya dia muntah. Kalau minum obat anti muntah, nanti malah nggak ketahuan. Kalau obat pereda nyeri, boleh diminum ya. Awasi anak kita tiap 2-3 jam selama 3 hari ini ya Mom Dads. Segera bawa ke rumah sakit kalau ada tanda-tanda ini. Anaknya tidur terus atau nggak sadar. Anak jadi gelisah, bingung, ada kejang-kejang. Anaknya bilang sakit kepala yang makin lama makin berat, atau ada tanda kaku di leher, muntah-muntah terutama di pagi hari, ada keluar cairan atau darah dari lubang telinga atau hidung. Kalau anaknya masih bayi, ubun-ubun besar yang nonjol, dan ada gangguan gerak di tangan atau kaki. Kalau ada salah satu dari gejala yang tadi, segera bawa ke rumah sakit supaya bisa segera ditangani ya Mom Dads. Semoga membantu. Dok, bahas belekan pada bayi dong. Siap. Jadi belekan pada bayi baru lahir itu sering terjadi terutama di minggu pertama umurnya. Sekitar 5% dari bayi baru lahir ngalamin hal ini, tapi 90% dari antara mereka akan sembuh sendiri waktu umur 1 tahun. Ini biasanya disebabkan oleh sumbatan pada saluran air mata. Fungsinya itu untuk ngalirin air mata dari sudut bola mata ke hidung. Gejalanya yaitu mata tampak lengket, beleknya warna kuning, air matanya netes, dan kelopak mata sembab. Kalau begini bisa kita lakukan yang namanya Krigler massage atau pijitan lembut antara sudut bola mata hingga ke pangkal hidung. Caranya, cuci tangan dulu ya Mom Dads sebelum pegang mata bayi. Terus bersihin belekannya itu pakai kasa steril atau cotton bud. 1 cotton bud atau 1 kasa di satu mata ya. Lalu ganti dengan yang baru di sisi mata yang lain. Kita pijit ringan dari sudut bola mata ke pangkal hidung. Kayak gini nih. Lakuin ini sebanyak 5-10 kali per 1 sesi dan dilakuin sebanyak 3 sesi sehari. Tapi hati-hati kalau matanya malah warna merah, itu berarti udah terjadi infeksi sehingga harus dibawa ke dokter. Semoga membantu ya Mom Dads. Yang pertama kali harus dilakukan saat anak kejang adalah tetap tenang, jangan panik. Longgarin baju yang ketat, terutama di sekitar leher. Kalau anak nggak sadar, diposisikan miring ya Mom Dads. Kalau ada muntah atau lendir sekitar hidung dan mulut, segera dibersihkan dan cegah jangan sampai anak tersedak. Jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut. Observasi, catat bentuk dan lama kejang jika perlu direkam. Kalau anaknya lagi demam, diukur suhunya ya. Tetap bersama anak selama dan sesudah kejang. Kalau kejangnya sudah lebih dari 5 menit, kita bisa berikan obat penghenti kejang yang dimasukkan dari dubur. Obat ini hanya boleh dikasih 1 kali oleh orang tua. Dan jangan berikan kalau kejang sudah berhenti. Segera bawa ke rumah sakit kalau anak mengalami kejang lebih dari 5 menit, suhu badannya lebih dari 40 derajat Celcius, kejang vokal atau kejang yang hanya terjadi pada satu sisi tubuh, kejang nggak berhenti dengan pemberian obat penghenti kejang, dan sesudah kejang anak menjadi tidak sadar atau mengalami kelumpuhan. Membantu. Kenapa obat penghenti kejang baru boleh diberikan sesudah kejangnya lebih dari 5 menit? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena sebanyak hampir 80% anak yang mengalami kejang akan berhenti secara spontan sebelum 5 menit. Pada 5 menit pertama, yaitu di awal-awal kejang, otak akan berusaha memproduksi suatu senyawa kimia yang bernama GABA, di mana fungsi dari GABA ini yaitu untuk menghentikan kejang. Itulah kenapa pada sebagian besar anak, kejangnya akan berhenti secara spontan sebelum 5 menit. Apa yang akan terjadi jika kita memberikan obat penghenti kejang sebelum 5 menit? Ini berkaitan dengan tahap-tahap kejang. Di fase ini, jika kita memberikan obat penghenti kejang, akan lebih banyak resiko dan efek samping yang ditimbulkan. Di mana efek samping yang paling ditakutkan itu adalah depresi nafas atau berhenti nafas, dan juga gangguan dari jantungnya. Sehingga pemberian obat penghenti kejang pada 5 menit pertama tidak direkomendasikan. Semoga ini bisa menjawab ya Mom Dads. Sampai ketemu lagi.